الله لما ناداني هو فصرت wa ammal ma'lum fa zahir wa ammal maznun bi alamati fa huwa malus sultan. Yang halal itu johir aja Imam Ghazali, nyaman dilihat kan. Kalau benda jatnya halal atau tidak, semua jat itu umumnya adalah halal kecuali babi, anjing, bulu-bulunya, kuku-kukunya, semuanya itu adalah haram, johir toh. Ayam yang dicekik, tidak disembelih, ayam yang karena lamas, ayam yang karena tergapuk matinya, teranjah mobil blak, atau sepeda motor di kampung kita blak, mati ayamnya, wah mantap nih, jar ambil ayamnya dimakan, itu haram hukumnya. Misalnya ayam sorang daripadanya jadi bangkai aja sayang nih ya, teranjah motor tadi itu makan kada boleh tuh. Nah itu nang haram itu johir pada jatnya. Kadang haram itu bukan pada jatnya, tapi pada transaksinya, pada perolehan dari mana barang itu tersebut. Misal dari hasil tipuan menipu orang lain, jadilah sesuatu itu haram tipuannya. Karena berjual berdusta lawan orang, berjual barang berdusta, barangnya ada baik, padahal baik, yalah. Nah berdusta jadi haram, duitnya tuh jadi haram dimakan. Mulai dulu juga bang makan duit tuh kada boleh. Boleh lah Den makan duit Den, kada boleh lah. Nah maksudnya paham aja tuh nang dimakan langsung tuh kada boleh. Maka hal-hal seperti itu bisa diketahui dua jalur tadi, dari asalnya, kemudian jat bendanya, dari mana perolehannya. Nah lalu Imam Ghazali mengatakan bahwa malu setan, adapun malu sultan, harta benda sultan. Nah sultan itu bahaya aja sih Din, bahaya sultan, bahari mungkin lah raja lah. Raja tuh mungkin mengambil duit dari mana-mana kan. Menurut Imam Ghazali itu kada sering makan bila pemberian sultan. Nah wala kasabalahu man la kasabalahu, orang-orang yang kada ada gawiannya tapi nya berduit, curiga juga sih dari mana nih. Seperti ternyata dia misalnya bayar al-khamar, jual beli kamar. Kalau orang jual beli kamar di zaman Imam Ghazali itu rupanya berduit. Kalau ini berjual kamar katanya berduit lagi, ini nang berduit itu berjual obat apa, narkoba kah? Ini tuh gawirnya santai bener Pak, mbak paket ya lah, dijual ujungannya berapa atau bina susumat berganti sepeda motor ya. Gawiannya kan tapi ada guling-guling aja sih Den, guling-guling aja berduit. Sekali 2 ikung, 3 ikung, 4 ikung, kena orang datang ke rumah ambil paket. Nah paket dulu misalnya nih lah ada kayak itu. Nah ini yang termasuk yang dikatakan Imam Ghazali bai'ul khamar, jual beli khamar. Kalau wajah ini ngarannya apa? Obat-obat terlarang. Nah, jangan diterjemahkan obat-obatan, kasihan apotek. Ya kalau war riba. Nah riba ini apa? Riba itu terbagi dua. Riba itu kalau dalam fikih minimal terbagi dua. Riba nasi'ah lawan riba fadal. Riba nasi'ah, riba fadal. Riba nasi'ah itu kayak apa? Riba pinjam meminjam duit. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, alladzina yakulur riba, orang-orang yang memakan riba itu la yaqumu, tidaklah mereka berdiri, la yaqumu kama yaqumul ladzi yataqabbatus setan minal masih, bagaikan orang kerasukan setan minal masih. Maksudnya bila orang sudah gawiannya melakukan riba nih, nah kayak kerasukan setannya menggawi itu keasikan, ditagur biar bisa ditempelengnya. Ini kerasukan sudah keasikan, nyaman banget mencari duit dengan cara riba tuh. Minjem makan duit orang 1 juta, berapa belikannya? 1.200.000 misalnya. Nah itu riba nasi'ah ngaranna. Yamhaqullahu riba wa yarbis sadaqah. Allah menghapus riba wa yarbis sadaqah, dan Allah menyuburkan sedekah di dalam Al-Quran itu. Jadi riba nangka itu harus
ditinggal. Itu namanya riba nasi'ah. Nasi'ah sudah ada di zaman jahiliyah gawian nangka itu tuh. Sudah ada zaman jahiliyah bahar itu. Wah ini orang wah ini tetap aja digawe orang mana. Nah, nong kayak apa aja sih rajin sembahyang ya. Iya kada kawai syukur juga sih rajin sembahyang ya kada lalu terlalu banyak lagi. Ya kalau sidin sembahyang ke masjid rajin misalnya kada apa-apa terima aja bagus lagi alhamdulillah sidin mau sembahyang. Mudahan ini dengan rajin sembahyang Bampe sidin sadar ya kelak padu seri sambat mengalai maka semantu ada pelajarannya jangan menyambati orang kada usah. Nah kita untuk ini aja pokoknya sidin rajin sembahyang alhamdulillah. Nah yang kedua riba fadal. Riba fadal itu terjadi pada berbagai kegiatan transaksi dalam hidup. Tadi mengambil barang seseorang tanpa akad itu riba fadal. Tanpa akad itu tanpa ijab kabul, kada tahu tunai dan tidaknya, nah itu riba fadal karena menjual baju misalnya bajunya ini cacat kada dipadahkan orang cacatnya, nah jual aja orang kada tahu juga kan melihat dia, nah itu fadal karena menjual handphone cacat kada dipadahkan orang pas orang mau makan kajut orang untung ada jantungan mati nggak ya pak. Nah itu riba fadal namanya, ya lah. Jadi menjual alam handphone nih, handphonenya ada kekurangan nih. Di belakang ini ada kacanya pecah. Efeknya apa nih kurang jual ini. Cuma harganya sini pang, misalnya menjual handphone bekas lah. Termasuk kayak barang nang hanyar kada boleh. Barang nang hanyar handsetnya kada ada, nah butuh orang kan. Nah itulah fadal. Dari pabrik pak datang handphone nih, handsetnya ada, apalagi kelengkapannya ada, misalnya cucukannya ada, pas menjualan orang handsetnya diambil, apalagi cucukannya diambil, disimpan dijual belain, iyalah. Nah, kan otak bisnis ini kali ya sudah. Tapi jangan udah penjualnya harganya murah, pada nang biasa orang punya bujur murah loh, tapi kada lengkap kesian orang, ya kalau harus dipadahkan ini kada ada handset, kada ada anu, nah harganya sekian, anyar itu, kesian orang. Nah ini namanya riba fadal. Maka jalan-jalan seperti itu termasuk juga perbuatan yang haram. Karena itu, nah ini nasihat saya, ulun mengambil nasihat saya Abdul Samad Al Palembani. Dalam sini kada ada, cuma yang di sini ada. Bismillah. Fa'lam annama huwal aslu fi hajal babi say'an. Ketahuilah, pada dasarnya ada dua bab bagian yang dibahas di dalam kitab, baik dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sini ini memberikan syarah terhadapnya. Ahaduhuma, di antara kedua itu adalah hukmus syar'i wa zahirah. Disebut dia pertama itu adalah hukum syara dan yang zahirah. Hukum syara yang zahir. Wasani yang kedua adalah hukum wara'. Hukum padanya tentang kewaraan. Wa hakikatuhu dan hakikat di dalamnya. Hukmu syar'i, maka yang disebut dengan hukum syara itu antakuza ma'ataka mimman huwa zahiruhu solahun. Nah, maka hukum syara itu ialah apabila engkau mengambil dari sesuatu yang zahir, dikatakanlah dia padanya adalah baik. Wala tas'al illa an tayaqqana annahu ghasbun. Tidaklah engkau tanyakan di dalamnya dari mana sesuatu itu didapatkan. Itu namanya ghasbun. Bisa jadi itu hasil dari rampasan. Aw haramun bi ainiyati. Atau karena haramnya karena terlihat dengan mata secara jelas. Dibari orang barang benda, buku diberi orang buku, alhamdulillah, buku agama pula. Karena perlu kita takoni dari mana nih duitnya, duitnya dari mana nih? Dari habis nyuntan jarang ada kalau haramnya buku itu diambil habis nyuntan, ada boleh. Gara-gara kita betakon, maka pada johirnya orang memberi pada buku kepada kita tidak ada suatu sangkaan bahwa itu adalah barang yang haram, maka kita melihat barang itu adalah halal bagi kita. Yang penting kita bersyukur diberi itu dulu. Nah itu pertama.
Tapi ada kalau ulama tuan guru bahari itu ditakuni sidin malu dari mana nih sidin. Nah, mun tuan guru nang hawas bahari nang kasap amplop toh. Dulu ujar abah guru sekumpul ulun kada tahu kada menyaksikan, tapi ada orang menyaksikan sidin amplop bari orang tuh ada nang amplop disisihkan sidin, ada akun sidin ambil. Nah itu orang nang kasap tahu nih sumber duitnya dari mana. Mungkin kita umum ini kan tahu nang kasapnya ya lah. Nah itu maksudnya itulah. Nah itu memang itu terjadi. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, istilah Imam Ghazali terbuka tirai kasapnya, iktisab waktisapuhu, maka terjadi sebuah iktisab baginya, maka melihatlah dia bi'ainihi, dengan ain matanya, bahkan dengan ain matanya, bukan hanya perasaannya, ain matanya, ma'haramahu, apa yang haram baginya. Nurul Mustafa ملأ الأكوان